Kala itu Jokowi sebagai wali kota Solo, ia menolak rencana pembangunan mal di atas lahan bangunan kuno bekas pabrik es Sari Petojo. Padahal Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo telah menyetujuinya. Alasan paling utama Jokowi menolak pembangunan mal di lokasi itu karena keberadaan mal dikhawatirkan akan menggerus rejeki rakyat kecil yang sudah puluhan tahun berdagang di sekitar lokasi tersebut. Gubernur Bibit Waluyo sampai murka dan mengeluarkan kata-kata tak pantas kepada Jokowi di depan umum. Wali kota Solo itu bodoh, kebijakan gubernur kok ditentang. Sekali lagi saya tanya, Solo itu masuk wilayah mana? Siapa yang mau membangun? Amuk Bibi Waluyo ketika itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seger waras umpen. Kabar baru dari Partai Keadilan Sejahtera. Lumayan mengejutkan. Kabar itu soal Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Bibit Waluyo. Beliau masuk jajaran DPP PKS. Jabatannya sebagai Dewan Penasehat. Hanya sampai saat ini beliau belum dilantik karena beliau ada di luar negeri. Mengejutkannya, dulu beliau masih menjabat gubernur, sempat mengeluarkan kata-kata yang kurang pantas. Dan kata-kata kurang pantas itu ditujukan kepada wali kota Solo, yang sekarang sudah menjadi presiden 2 periode. Sungguh, momentum itu sulit untuk dilupakan begitu saja. Dan saya kira bukan hanya saya atau warga kota Solo saja. Mungkin banyak kader PDIP bahkan masyarakat Jawa Tengah masih mengingatnya. Masa gara-gara wali kota Surakarta tidak menyetujui pembangunan mal yang ada di lahan Pemprov dikata-katain wali kota bodoh? Saya percaya Pak Jokowi sudah melupakan itu. Atau bisa jadi Pak Bibit sendiri tidak ingat pernah merendahkan seorang wali kota. Pun benar, semua kita pasti pernah mempunyai salah. Namun seorang pemimpin merendahkan bawahan, bagi saya itu sangat tidak pas. Dampak positifnya ya begitu ada pilgub. Pak Bibit yang mencoba bertarung lagi untuk periode kedua dikalahkan sama Pak Ganjar Pranowo. Makin tenggelamlah namanya. Makanya ketika ada berita dia masuk di jajaran DPP PKS, pasti banyak yang tidak menyangka. Bagaimana menilai ini semua? Nikmati sajian Ompen, opini dan berikut ini. Pak Bibit Waluyo ini bisa dibilang bukan orang sembarangan. Karena beliau pernah menjadi Pangdam Diponegoro. Tidak hanya itu, setelah purna tugas sempat menjadi Gubernur Jawa Tengah 1 periode. Namanya militer. Cara memimpinnya agak keras. Kadang kalau dikonfirmasi wartawan, jika suasana hatinya tidak enak, entah sikapnya yang kaku, nada bicaranya yang tinggi, atau menunjuk-nunjuk. Beberapa kepala daerah kita tahu ada yang begitu. Gubernur di salah satu wilayah Sumatera yang mantan militer, hampir sama karakternya. Dalam negara demokrasi tentu siapapun bebas untuk maju. Namun bagi militer dan kepolisian, mereka harus mengundurkan diri atau telah purna tugas. Sayangnya, beberapa mantan militer dan kepolisian masih terbawa hingga ke jabatan sipil. Padahal ada banyak contoh mantan militer yang langsung bisa menyesuaikan diri. Sesaat setelah menjabat, misalnya Pak Hadi Cahyanto, yang sekarang menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang. Pak Muldoko, Kepala Staf Kepresidenan. Pak Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, dan Pak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, dan masih banyak yang lain. Di jajaran Dewan Penasehat DPP PKS, terdapat juga beberapa mantan jenderal, misalnya Komjen Purnawirawan Haji Adang Durjatun, dan Mayor Jenderal Purnawirawan
Dedi S. Budiman. Kini bertambah lagi beliau Bapak Bibit Waluyo. Entah apa pertimbangannya, DPP PKS menerima sebagai Dewan Penasehat. Karena setelah kalah dalam Pilgub 2018, hampir tidak terdengar kiprahnya di dunia politik. Pada tahun 2019 sempat muncul dan mendukung Pak Prabowo Subianto. Dukungannya itu bisa kita pahami, karena secara psikologi ada beban cukup berat yang didera Pak Bibit. Makanya dirinya berusaha bangkit kembali. Banyak masyarakat Jawa Tengah mengira Pak Bibit sudah tidak akan aktif lagi di dunia politik. Di sisi lain, tentu Pak Jokowi sudah tidak mengingat peristiwa itu lagi. Beliau orang yang sangat sabar. Jangankan direndahkan gubernur, wong dihina masyarakat biasa saja, beliau tidak pernah mau meresponnya. Presiden lebih banyak fokus bekerja untuk masyarakat. Seorang pemimpin jika mengurusi hal kecil dan remeh begitu, waktunya akan habis dan banyak yang terbuang untuk hal yang tidak berguna. Kita perlu banyak belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi, termasuk di sini, ya PKS. Yang menarik Pak Bibit Waluyo sebagai Dewan Penasehat bisa ditebak. Masuknya Pak Bibit pasti dibawa oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Sebab keduanya sama-sama berasal dari kota Klaten. Berlatar belakang militer akan cukup berguna bagi PKS apalagi memiliki bintang 3. Itu bukan pangkat rendahan. Dan bekas gubernur Jawa Tengah. Apakah ini berkaitan dengan usaha menambah suara di Jawa Tengah? Pak Bibit sewaktu memenangkan Pilgub 2013 juga diajukan oleh PDIP. Dengan demikian, setidaknya ada beberapa informasi yang bisa jadi penting dan signifikan yang bisa diperoleh untuk melawan strategi PDIP dan bisa disebut PKS Jawa Tengah mempersiapkannya dengan matang. Memang, Jawa Tengah sendiri dikenal dengan kandang banteng. Dan yang banyak jadi korban sebenarnya bukan PKS, melainkan PAN dan Partai Demokrat. Mereka lumayan banyak kehilangan kursi di beberapa kabupaten kota. Tapi mengalahkan PDIP di Jawa Tengah bukan perkara yang mudah. Ditambah Gubernur Jawa Tengah sedang menjadi pusat perhatian. Tentu naiknya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei calon presiden 2024 semakin mengokohkan posisi PDIP di Jawa Tengah. PAN sendiri mengambil sikap dengan tidak berkonfrontasi dengan langsung. Bahkan dalam acara Rakernas PAN, nama Ganjar Pranowo muncul di sana. Hingga saat ini, PAN yang mencoba membuat koalisi Indonesia Bersatu dengan Golkar dan P3 belum menentukan siapa bakal calon presidennya. Mereka bisa diperkirakan bakal merapat ke PDIP tak lama setelah partai pimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri mengumumkan calonnya. Rencana mengusung nama Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, sepertinya tidak jadi dilaksanakan. Karena hingga media awal 2023, nama Erlangga Hartarto tidak mampu merengsek di 3 besar nama kandidat atau bakal Capres 2024. Bagi politisi yang berpengalaman, hasil survei itu menunjukkan realitas dan fakta yang sulit dibantah untuk menerima pilihan masyarakat. Apabila nekat tetap bertarung, meski masih ada waktu sekitar 12 bulan, tetapi mendongkrak elektabilitas itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Jika PKS, Demokrat, dan Nasdem nekat mengusung Anies Baswedan, ya biarkan saja. Karena memang mereka bertiga itu ingin merasakan hal yang sama. Seperti Pilpres 2014 dan 2019. Tetap ikuti Om Ben.
opini dan beni. Salam Indonesia Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.